Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Iya, ada yang masih ingat-ingat belum masa di rumah Kapa ya. Tetapi mari sejenak kita ada dan memperhatikan kebaktian kita karena malam ini adalah malam persiapan Natal. Jadi belum Natal, baru persiapan. Dan pembacaan ini mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus untuk merayakan hari Natal di besok hari. Dan kemudian bagaimana kita sebagai orang percaya untuk hidup menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kali kedua, bukan sebagai bayi Natal lagi tetapi sebagai hakim yang adil. Jemaat kekasih Tuhan, tema kita di minggu ini adalah hiduplah bersama dalam kedamaian, Tuhan datang segera. Ketika kita membaca Lukas 1 ayat 26 sampai 38, ini adalah pasal yang sangat akrab di telinga kita. Apalagi di bulan-bulan Desember. Pasal ini selalu kita baca dan menjadi renungan-renungan di dalam Natal, baik sektor, jemaat, maupun juga persekutuan-persekutuan umat. Sehingga cerita di Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38 adalah cerita yang sungguh-sungguh kita pahami. Kecuali orang yang malas masuk gereja, orang yang malas ikut kebaktian Natal, orang yang malas ada dan baca Alkitab. Pasti ini adalah cerita yang baru baginya. Ada 3 hal yang dapat kita ada dan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Sehingga kebaktian persiapan Natal ini tidak berlalu begitu saja, tetapi ada sesuatu yang bisa ada dan mengubahkan kehidupan kita. Baiklah, yang pertama, ketika Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk menjumpai Maria dan memberitahukan Maria bahwa ia adalah orang yang terpilih dalam rencana penyelamatan Tuhan terhadap umat manusia. Itu berarti di sini hendak menegaskan bahwa Allah adalah sang pengambil inisiatif atau inisiator. Allah yang senantiasa berinisiatif di dalam kehidupan umat manusia. Untuk ada melihat kehidupan manusia ke depan lebih baik lagi. Untuk ada dan menyadarkan manusia bahwa kehidupan mereka tidak baik-baik saja. Walaupun banyak orang senantiasa ada dan merasa bahwa kehidupannya baik-baik saja. Mereka terkadang tidak menyadari bahwa apa yang Tuhan ingatkan, bahwa kamu ada di dalam dunia tetapi kamu jangan serupa dengan dunia, itu adalah warning. Itu adalah pengeringatan untuk kita semua untuk tetap mempertahankan identitas kita yang segambar dengan Allah. Bagaimana kita tetap ada untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya bahwa Allah harus ada dan menginisiatif lagi untuk datang ke dunia ini karena melihat bahwa manusia ini semakin hari semakin identik dengan dunia. Mereka tidak berubah, mereka ada dan tidak menyadari bahwa apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka adalah merupakan anugerah yang terindah. Manusia semakin asik dengan dirinya sendiri. Dan semua tidak baik-baik saja ketika ada prinsip manusia bahwa
Yang penting beta senang, yang penting beta suka, yang penting beta happy. Sen pusing dengan orang lain. Ini mulai terganggu bagaimana manusia itu sebagai imago Dei di dalam kehidupan mereka. Sehingga kita lihat banyak perselingkuhan, banyak perceraian, banyak korupsi, banyak ada dan pertengkaran antara suami dan istri, antara anak saudara bersaudara, antara tetangga dan tetangga, dan banyak juga yang dengan mudahnya karena kemarahan dan menganggap orang salah menghilangkan nyawa seseorang. Kita mulai ada dan menyelesaikan masalah-masalah kita dengan tidak manusiawi dan tidak memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Sehingga Allah, sang inisiator, kembali berinisiatif untuk ada dan menyadarkan umat manusia melalui kehadirannya, melalui Natal. Yang kedua yang kita mau lihat di dalam pembacaan kita ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ketika kita ada dan mendengarkan tadi, ada yang cuma mendengar tidak buka Alkitab tetapi tidur, ada juga yang buka Alkitab entah itu membaca atau tidak, maka kita akan mendengarkan bahwa Allah memilih seorang perawan yang bernama Maria. Ketika kita membaca pada saat ini, zaman sekarang ini, ketika kita ada dan mendengar juga cerita ini, ketika iman kita sudah pada Yesus Kristus, itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Tetapi beta mau ingatkan bahwa pada zaman itu ini adalah hal yang mustahil. Ini adalah hal yang di luar nalar. Mengapa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena paham dikala itu pertama, orang-orang akan melihat bahwa orang yang dituakan atau orang tua, orang yang berpengalaman itu adalah orang yang harusnya dipilih untuk menjadi pembawa-pembawa berita yang luar biasa. Yang kedua, pada zaman itu, dan itu juga terbawa-bawa di Maluku ini, adalah zaman patriarkat. Orang-orang sangat mengagungkan laki-laki, sementara perempuan itu tidak terlalu menonjol. Itu kita dapat lihat daripada keturunan-keturunan yang di dalam Alkitab itu semua yang disebutkan itu laki-laki. Bahkan semua yang ditonjolkan di dalam Alkitab itu adalah laki-laki. Orang-orang perempuan itu tidak pernah ditonjolkan. Sehingga ketika Tuhan memilih Maria, itu memang di luar nalar. Dan yang ketiga adalah status sosial Maria. Yang dikatakan bahwa orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak terpandang, orang yang tidak berpengaruh orang tuanya. Bahkan Yusuf tunangannya pun orang yang tidak berpengaruh karena dia hanyalah tukang kayu. Dan ini sangat mempengaruhi bagaimana orang-orang itu dipilih dan diutus. Kemudian tempat tinggal Maria adalah di Nazaret. Nazaret ini adalah kota kecil yang tidak diperhitungkan oleh siapapun pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika itu semua dilihat dari pandangan dan penilaian manusia, itu adalah sangat mustahil. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Katakan amin yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan kita pun
harus juga melihat ketidakmustahilan itu bagi Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita melihat kita adalah orang biasa-biasa saja, pendidikan rendah, kedudukan rendah, strata sosial kita rendah, ekonomi kita juga rendah, kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, itu berarti kita tidak bisa untuk ada dan memberikan diri ini untuk melayani Tuhan. Terkadang orang Ambon bilang katong tak kisu. Padahal Tuhan ada dan mengingatkan bahwa Tuhan memilih orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah ada dan memandang dari segi pandangan manusia bahwa orang itu adalah orang yang terpandang, orang itu adalah pendidikan tinggi, jabatan tinggi, kaya dan sebagainya. Tuhan mempunyai penilaian diri sendiri terhadap manusia. Sehingga mau diingatkan kepada kita setiap pribadi-pribadi yang hadir di malam ini, mari hidup berkenan di hadapan Allah. Mari ada dan melihat bahwa apapun ketika Tuhan menghendaki kehidupan kita untuk menjadi sesuatu, jangan dengarkan orang lain. Tetapi dengarkan apa kata Tuhan. Sehingga ketika kita ada di dalam kehidupan yang menurut kacamata manusia itu tidak layak, kita akan dilayakkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita merasa bahwa diri kita ini mampu, hebat, oleh karena kita mempunyai kelebihan-kelebihan, jangan kita sombong. Karena orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Sehingga berhati-hatilah di dalam kehidupan kita untuk ada dan menilai orang lain. Berhati-hatilah di dalam kehidupan kita untuk menilai diri kita sendiri. Jangan sampai kita ada dan salah melangkah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi beta mau bilang bahwa mari ketika Tuhan ingin memakai kita, jangan ada alasan. Beta seng bisa, beta seng mampu. Kasih yang lain saja. Jangan. Tetapi mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keterbatasanmu Tuhan akan memberikan kemampuan bagimu. Yang ketiga dari dalam pembacaan kita ini adalah kita melihat ketaatan Maria. Ketika Maria mendengar malaikat Gabriel, Maria bingung. Kebingungan Maria ini bukan tanda tidak taat, bukan tanda tidak setuju bahwa ia tidak mau untuk dijadikan alat damai sejahtera dari Tuhan. Kebingungan Maria ini mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama, dia belum menikah. Maria bilang, bagaimana mungkin saya akan hamil sementara saya saja belum menikah. Itu. Dari mana asalnya kehamilan itu? Kedua, pada waktu itu Maria sementara bertunangan dengan Yusuf. Maria berpikir ketika malaikat Tuhan bilang dia akan hamil, apakah dia harus berpisah dengan Yusuf tunangannya? Ya memang semua orang tahu. Zaman itu ketika orang sudah bertunangan, itu berarti sama dengan mereka sudah suami istri. Tetapi belum bisa pegang-pegang yang belum berhak untuk pegang karena dia belum menikah secara sah. Tidak sama seperti sekarang ini. Banyak yang baru pacaran 2 hari sudah jalan tol. Betul Kaseng? Mana anak-anak muda ini? Jangan senyum-senyum. Apalagi kalau pergi di bawah di air selobar sana gelap-gelap. Itu kalau beta dari mana beta lihat ada motor di atas tapi mana manusia. Sen dapat lihat orang. Sen tahu don colo di mana. Persoalan-persoalan ini yang dilihat oleh Maria sebagai hal yang krusial di dalam kehidupan. Terlebih lagi adat pada waktu
ketika diketahui berselingkuh atau hamil di luar nikah, itu berarti ada hukuman adat, dilempari sampai mati. Tetapi hari itu dia mendapatkan berita yang tidak ada dia pikirkan sebelumnya, bahwa ia akan mengandung. Berita itu sangat mengejutkannya, berita itu sangat menggentarkan hatinya, karena persoalan hamil ini bukan persoalan yang biasa-biasa. Banyak hal yang akan ditanggung oleh kehidupannya secara pribadi, secara psikis, orang tuanya di depan adat. Ya. Tetapi Tuhan ada dan memakai Gabriel untuk menjelaskan kepada Maria bagaimana ia hamil. Jadi kehamilannya itu Tuhan yang menyampaikan. Ketika Maria resah, malaikat Gabriel juga tahu dia resah. Ya. Tidak sama sekarang ini juga anak-anak ketika hamil di luar nikah, ada lagu yang bilang begini, ku hamil duluan, sudah 3 bulan baru joget-joget lagi. Aneh. Zaman sekarang ini aneh. Persoalan-persoalan ini adalah persoalan-persoalan etika, moral, dan spiritual yang harus dilihat di dalam kehidupan new morality pada saat ini. Hal-hal yang tabu tetap tabu. Hal-hal yang tidak boleh tetap tidak boleh, itu dilihat daripada kacamata iman. Dan itulah yang dipertahankan oleh Maria. Namun ketika malaikat Gabriel mengatakannya bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, dan sahabatnya, kerabatnya atau saudaranya Elisabeth juga yang dikatakan mustahil mengandung juga sudah mengandung 6 bulan oleh karena kuasa Tuhan. Dan Maria juga akan mengandung bukan karena perbuatan manusia, dan ia akan menjadi ibu. Keturunannya akan ada dan menjadi raja di raja sampai seterusnya. Mendengar itu, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sehingga kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Maria adalah ketaatan kepada Tuhannya. Walaupun ia berpikir bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang luar biasa, tetapi ia ada dan mau melakukan kehendak Tuhannya. Dia mau menjadi alat damai sejahtera di dalam kehidupannya. Ia menyingkirkan segala kepentingan-kepentingan pribadinya, ia menyingkirkan segala impiannya, dan ia mau menerima apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Tidak sama dengan kita sekarang ini, terkadang kita lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan Tuhan. Kebanyakan juga kita pelayan-pelayan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan pelayanan terhadap Tuhan. Banyak orang-orang yang harus ada dan tidak melakukan kehendak Tuhan oleh karena keinginan-keinginan dirinya. Malam ini adalah momen perenungan, sehingga mari belajar berdamai dengan diri sendiri. Mari belajar berdamai dengan orang lain. Ketika kita menyingini, kita diampuni oleh Tuhan. Doa Bapa kami mengajarkan kita untuk mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Itu berarti bahwa tidak ada pengampunan dari Tuhan tanpa kita mampu mengampuni orang lain. Malam ini luar biasa,
Kita 3 kali berkebaktian, kebaktian jam pertama saja sudah banyak begini. Dan biasanya orang-orang yang tidak pernah gereja datang gereja. Dan beta harap bahwa orang-orang yang datang bergereja lalu kembali itu berarti mereka sudah siap untuk ada di dalam perenungan diri, perenungan kehidupan keluarga untuk menjadi alat damai sejahtera bagi orang lain. Beta berharap bahwa di malam Natal ini bagaimana kita ada dan membawa damai sejahtera bagi orang lain, bukan sebaliknya membawa kekisruhan. Oleh karena sebentar lagi jam 12 lewat sedikit, kita akan mendengarkan kembang api, kita mendengarkan musik yang keras-keras, kita melihat orang yang teler di mana-mana. Itu bukan tanda bahwa kita ada di dalam perenungan untuk menyambut Tuhan. Itu sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anda mau gereja berapa kali pun itu Tuhan tidak berkenan. Sehingga mari yang Tuhan berkenan adalah ketaatan kepadanya. Kita ada dan membawa damai sejahtera bagi kehidupan orang lain. Mari mengampuni orang lain karena tidak ada kesalahan yang besar yang tidak bisa diampuni. Dan mari kita belajar dari Santro Fransiskus dari Assisi. Dia berdoa begini. Di dalam kehidupannya, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai di mana ada kebencian. Jadikanlah aku membawa cinta kasih di mana ada penghinaan. Jadikanlah aku membawa pengampunan di mana ada perselisihan. Jadikanlah aku membawa kerukunan di mana ada keraguan. Jadikanlah aku membawa iman di mana ada keputusasaan. Jadikanlah aku membawa pengharapan di mana ada kegelapan. Jadikanlah aku membawa terang di mana ada kesedihan. Jadikanlah aku membawa sukacita. Tuhan, bantulah aku untuk lebih ingin menghibur daripada dihibur. Memahami daripada dipahami, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati untuk diri sendiri kita dilahirkan kembali ke dalam kehidupan yang kekal. Semoga kita ada di dalam kehidupan yang berdamai dengan kehidupan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, dan ada di dalam ketaatan. Sehingga sopi-sopi yang di rumah buang akang jua, jangan menjadi masalah di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.